Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Pak Kiai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pengajian pada siang hari ini yakni ngaji kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini akan menjelaskan tentang makna Idul Fitri. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Baik, langsung saja kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama yang terhormat Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Agung Jawa Tengah, sholat jamaah sholat duhur yang kami muliakan, dan para santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah yang saya muliakan, dan para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJ TV dan TVku yang kami muliakan. Pada kali ini kami bacakan kitab Durratun Nasihin halaman 262. Ini secara kebetulan pas temanya ini, pas unggahannya ini tentang Idul Fitri. Jadi tidak ada kesengajaan sama sekali. Al-Majidul Hadi wal Sab'un, majlis yang ke-71, fi bayani Idul Fitri, penjelasan tentang Idul Fitri. Surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia orang yang membersihkan diri, aitatahharu minal kufri wal maksiati, menyucikan diri dari kufur dan maksiat. Itu beruntung, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan diri dari kekufuran dan kemaksiatan. Aitakassara minat taqwa, atau ya itu dia memperbanyak dari takwa,
sehingga au at-zakah, atau dia menunaikan zakah, atau tutahhiru lis-sholati, membersihkan dari sholat, berupa sholat, karena sholat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat berzikir asma Tuhannya. Jadi dia berzikir biqalbihi wa lisanih, baik dengan hati maupun dengan lisannya, berzikir kepada Allah. Kemudian fasalla, kemudian setelah dia zikir dia sholat. Qauli ta'ala aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepada aku. Ada mengatakan juga kabbaro, yaumal idi fasalla sholatah, atau dia bertakbir pada hari Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada yaumul Id. Semalam suntuk bisa sampai pada terakhir sholat Id. Kalau zakat sesudah sholat Id, zakat fitrah, maka nilainya sedekah. Kemudian wa kabbara yaumal idi fa shalla sholatah, kemudian dia sholat dengan sholat Idul Fitri tadi. Bal tu'sirunal hayatad dunya, ini kamu semua memilih untuk kehidupan dunia, maka kamu falataf aluna ma yus'idukum fil akhirah, kamu tidak melaksanakan, kamu semua tidak melaksanakan untuk persiapan-persiapan kamu di akhirah, di akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu justru lebih bagus dan lebih kekal. Kamu memilih duniawi yang sifatnya tidak kekal, dan kamu tidak menyiapkan untuk besok pada hari yang kekal, itu padahal akhirat khairun, lebih bagus. Tidak hanya lebih bagus, wa abqa, akan lebih kekal. Fa inna na'imaha mutalazzizun bil ladzati, karena kenikmatan akhirat itu adalah sangat nikmat, dengan kenikmatan yang luar biasa. Langkito alaha, nggak ada putus-putusnya nikmat itu. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya ini adalah dijelaskan di dalam suhuf kuno, kitab-kitab kuno, dijelaskan di suhufil ula. Ini adalah li isyarati ila masabaqa, memberi isyarah kepada apa yang sudah lalu, min qad aflaha, dari kata-kata qad aflaha. Karena fa innahu, sesungguhnya aflaha, beruntung itu mengumpulkan jami'u amrid diyanah, mengumpulkan semua perkara-perkara agama-agama semua. Wa khalasatul kutubil munzalati, dan kesimpulan dari kitab-kitab yang telah diturunkan, yaitu apa kitab diturunkan? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu
suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa, kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab-kitab Nabi Musa, suhuf. Badalun minas suhufil ula, ini sebagai badal, terkibnya sebagai badal dari suhuf-suhuf yang kuno itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a suratal a'la, ini surah ini, membaca surah ini, surah a'la ini, a'tahu Allahu asyra hasanatin, Allah akan memberi 10 beberapa kebaikan bi adadi kulli harfin, dengan hitungan semua setiap hurufnya, Masya Allah, akan 10 kebaikan-kebaikan. Hitungan hurufnya berapa ribu itu. Qad aflaha, lafal qaf, dal, alif, fa, lam, ha, itu bilangan hurufnya. Anzalallahu ala Ibrahim wa Musa, yang telah diturunkan huruf-huruf itu oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, wa Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu annahu qol, sesungguhnya Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'idal mimbaro, beliau naik mimbar. Faqala amin, Rasulullah bersabda amin. Suma so'idat darajatsaniyah, kemudian naik ke tingkat kedua. Faqala amin, Nabi juga mengatakan lagi dengan ucapan yang sama, amin. Kemudian so'ida darajat salisah, kemudian beliau naik lagi ke tingkat yang ketiga, juga sama, faqala amin. Rasulullah berkata amin, mengucapkan lafal amin. Tsummastawa fajalasa, kemudian beliau naik sampai kemudian beliau duduk, fajalasa, duduk di mimbar. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal, maka bertanyalah Mu'ad bin Jabal, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, su'atta wa ammanta bi salasi marratin, fama hikmatuhu ya Rasulullah, begitu pertanyaannya. Engkau ya Rasulullah naik, kemudian Rasulullah bilang amin sampai salah sama roh 3 kali, amin, naik lagi amin, itu sampai 3 kali. Fama hikmatuhu, apa hikmahnya ya Rasulullah? Jadi umpama itu tidak dipertanyakan kepada sahabat, oleh sahabat kepada Rasulullah, barangkali itu ditiru apa ya yang terjadi. Khotib mesti menggunakan amin amin 3 kali, tapi ditanyakan, oh ada sebabnya, ada asbabul wurudnya, kemudian hikmahnya apa ya Rasulullah? Baru Rasulullah bercerita. Faqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, atani Jabroilu, aku didatangi malaikat Jibril. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, man adroka syahr Ramadhana walam yasum ila akhirih, dia menjumpai bulan Ramadan dan dia tidak puasa sampai akhirnya, sampai akhir Ramadan ya. Kemudian sampai akhir Ramadan, walam yughfar lahu dakhalan naro, Allah tidak akan mengampuninya. Walam yaghfir lahu, atau walam Allah tidak mengampuninya. Walam yughfar lahu, fa'ilnya lahu,
Allah tidak akan diampuni orang tadi. Dakhalan nar, dia akan niscaya masuk ke api neraka. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad." Kemudian fa'abadahullah, maka mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari api neraka. Minha. Fakultu, saya menjawab, wong itu doa, walaupun dia tidak puasa, mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Padahal dia tidak puasa selama sebulan itu. Saya menjawab, amin. Masya Allah, rahmanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh membenci kepada siapa saja. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa akhlaknya. Akrim bi khalqi nabiyyin janahu hulukun bil bisri mutasimin bil bisri mutasimin hulukun bil husni dengan kebaikan akhlak yang bagus, bil husni dengan kebaikan akhlak yang bagus, mutasimin bil bisri, dia sumeh ya, ajar wajahnya, mesem Rasulullah itu. Kazari fi tarafin kalbari fi karamin, seperti bunga yang halus, di dalam halusnya itu seperti bunga Rasulullah. Ada orang Yahudi yang setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad terus tidak pernah istirahat. Dan Nabi justru orang yang mencaci maki Nabi itu diberi makanan dan didulang oleh Rasulullah, disuap oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasanya Rasulullah, sebegitunya Rasulullah, seperti bunga halus sekali, seperti air laut di dalam karom, dermawannya beliau itu. Sehingga Rasulullah bilang, mudah-mudahan, apa kata Jibril, mudah-mudahan orang yang tidak puasa tadi akan dijauhkan dari neraka. Amin. Gitu, Masya Allah. Kemudian waqala Jibril, maka Jibril berkata lagi, man adroka abawaihi au ahadahuma, dia menemukan orang tua duanya atau salah satunya, walam yubirruhuma, dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian famata, orang tadi mati, beliau mati. Orang yang tidak berbuat pada orang tua duanya dan dia meninggal, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Fa'abadahullah minha, maka mudah Allah menjauhkannya dari api neraka. Maka saya menjawab, fakultu amin. Itu ya, itulah rahmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man dzukira indahu ismuka, barang siapa disebutkan di sisinya namamu hai Muhammad, walam yusolli alaika, dan dia tidak membaca selawat kepada kamu, dakhalan nar, masuk ke api neraka. Fa'abadahullahu minha, dan Allah menjauhkan dari api neraka. Orang di sisimu disebut namamu kok tidak membaca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, kok tidak mau begitu, dia akan masuk api neraka. Mudah-mudahan dia dijauhkan dari api neraka. Fakultu amin. Apa kata Nabi Muhammad? Jawabnya beliau dengan ucapan amin. Jamaah yang kami hormati, kila dikatakan, qad aflaha man tazakka, telah
beruntunglah orang yang membersihkan diri, yakni Allah bermaksud birrul walidain. Orang yang beruntung itu orang yang menyucikan diri, yaitu berbuat baik kepada dua orang tuanya. Itu maksudnya. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu memutuskan bahwa kamu jangan menyembah selain Allah kecuali Allah, dan kedua orang tuamu berbuatlah ihsan, berbuatlah baik. Ada malah ditafsirkan juga wakilah qad aflaha man tazakka. Itu Allah mengartikannya man tarakal maila ila dzulmati kaqoulihi ta'ala, ialah Allah mengatakan orang yang meninggalkan kecondongan kepada kezaliman, jangan sekali-kali dia kok meninggalkan itu. Qauli ta'ala wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Helah, kamu jangan sekali-kali condong kepada orang yang mendolim, berbuat dolim, akan kamu disentuh oleh api neraka. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada banyak lagi. Kita sambung untuk kajian malam Senin yang hari Senin yang akan datang. Wallah, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki Allah, diberi harta, iman, diberi rezeki Allah Ta'ala, kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Zikron Abdullah atas pengajian pada siang hari ini. Kembali mempersilahkan kepada seluruh jamaah dan juga para santri, apabila ada pertanyaan monggo bisa disampaikan. Dari mas-mas santri ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Dari jamaah ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Baik, alhamdulillah pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.